Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya, budaya keris Nusantara membuat satu review satu keris ya, setelah dulu yang pertama ya, nggak tanggung-tanggung 6 tahun yang lalu ya, keris Jenggala. Hari ini ya akan saya tunjukkan ya, kita yaitu keris legendaris ya, dimana keris ini sangat kuno, bahkan era sebelum Singosari atau sebelum Singosari berdiri. Keris Empu Gandring ya. Dan apa ciri keris Empu Gandring ya? Kalau keris Empu Gandring itu pasti dia berdapur jalak sumelang gandring ya. Jadi kalau ada keris yang berdapur jalak sumelang gandring ya itu keris karya Empu Gandring ya. Karena menurut sejarah keris Empu Gandring itu tidak membuat keris dengan dapur-dapur lain. Beliau hanya membuat keris dengan dapur jalak sumelang gandring. Nah, gitu ya, saudaraku, kurang lebih begitu. Nah, ini sebelum saya buka, ini saya review dulu. Ini rangka ya, ini rangka. Apa namanya, dedernya ini juga saya dapatkan, deder lawas kuno. Ya. Deder lawasan dengan ukiran yang sangat detail. Ya. Kalau bahan lebih condong ya, lebih cenderung mirip ke arah gading, saudaraku ya, ke arah gading. Tapi ada beberapa teman yang melihat itu, ada yang mengatakan gading, ada yang mengatakan tulang ya, tulang dari tulangnya gajah. Tidak masalah mau dari tulang gajah atau dari gadingnya, itu tidak apa-apa. Yang penting kita dapatkan yang detail ya, yang ukiran yang detail. Lawas detail. Kemudian rangka ya, rangka ini kita dapatkan juga rangka yang cukup lawasan ya, cukup lawas. Kebetulan pas juga ketika dimasukkan. Untuk ini kayunya kayu Trembalu Aceh ya, Trembalu tua. Ini karena kerisnya saya dapatkan tanpa rangka ya, dengan penuh sejarah atau perjuangan kerisnya kita dapatkan dari sebongkah tanah ya, yang kita ambil. Ternyata kita bongkar tanah itu, dapatlah keris ya, kerisnya keris. Sekarang kita review, kita buka, kita lihat kerisnya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kerisnya. Nah, ini. Ya, kondisi yang sudah tua tentunya ya, sudah lama, sudah tua. Ini detailnya, besinya masir malelo ya, sudah korosi, sudah termakan usia, apalagi asal-usul didapatkan dari bongkahan ya. Cuman teman-teman yang menjadi bau harumnya sangat menyengat, padahal tidak saya kasih minyak wangi. Nah, untuk informasi, inilah ya keris yang sangat mirip, sangat cocok, sangat identik dengan karya empu legendaris Empu Gandring. Ini pesinya juga korosi, tapi masih bagus, masih panjang dan kotak ini ya. Besinya kotak.
Nah, mungkin kalau teman-teman pernah melihat pengumuman atau berita yang ditayangkan dari Keraton Ngayogyakarta, itu dulu pernah masuk berita, ternyata di Keraton Ngayogyakarta itu juga ada satu keris peninggalan Mpu Gandring. Tapi namanya di keraton, satu biji, ya masih sangat terawat ya, masih sangat bagus yang di sana. Dan nama kerisnya juga sama, Jalak Sumelang Gandring. Kalau dapur Jalak Sumelang Gandring itu memang banyak yang memproduksi, kalau zaman sekarang bilang ya. Yang membuat itu banyak. Ya. Yang kemudian membuat, katakan meniru atau mengadopsi dari Mpu Gandring itu banyak. Jadi kalau Jalak Sumelang Gandring peninggalan Majapahit itu juga ada, Mataram, Pajang itu ada. Ini ciri-cirinya kayak gini ya, kalau teman-teman yang ahli keris udah paham. Inilah. Nah ini kebetulan ya, pelan-pelan saya carikan rangkanya, kemudian saya carikan dedernya, dapat semua. Besok kalau ada yang bagus rangka, kita ganti rangkanya. Begitu teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai keris, mencintai budaya, mencintai peninggalan itu bukan berarti kita kemudian menyekutukan nama Tuhan ya. Karena keris itu ibarat pusaka, ageman atau pepeling. Kalau dibuat keris itu sebagai pusaka, maka sama saja zaman sekarang itu orang memiliki pistol, memiliki pedang, memiliki golok ya, untuk misalnya untuk bersih-bersih kebun atau untuk memotong kambing kurban dan lain-lain. Itu namanya untuk senjata ataupun untuk alat. Dan tidak mungkin orang kemudian mengandalkan alat, itu nggak mungkin. Mengandalkan alat. Sama seperti keris, ketika kita tempatkan sebagai pusaka ataupun sebagai alat, ya sama juga seperti itu. Kemudian kalau keris misalnya kita tempatkan sebagai pepeling atau pengingat, maka sama saja kita dengan membaca kitab ya, dengan membaca kitab karangan-karangan para ulama. Di sana tertulis bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan keris, kalau kita larinya kepada pepeling atau pengingat, maka di sini kita akan menjadi ingat kalau Mpu Gandring itu membuat dapur dengan nama Jalak Sumelang Gandring. Jalak itu mengibaratkan banyak bicara atau banyak omongan yang bermanfaat ya, atau banyak bicara tapi bicaranya yang indah, yang bagus. Jalak. Sumelang Gandring itu, Sumelang itu dari tembung khawatir atau takut atau khawatir gitulah ya. Sumelang. Gandring itu dari bahasanya yang mengartikan atas kalimat gandring itu adalah cinta atau tresno. Tresno marang Gusti. Tresno maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita gandengkan dengan karya Mpu Gandring ini, Jalak Sumelang Gandring, ketika orang sudah mendapatkan kesempatan untuk bersabda sebagai ratu, sebagai penguasa, yang menjadikan dia banyak omong, ya, yang didengar oleh orang banyak, itu jangan sampai kecintaannya itu kepada Tuhan, kecintaannya maring Sang Hyang Widiwasa, maring Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tergantikan cinta mereka, cinta penguasa itu kepada pengikut-pengikutnya, sehingga mereka penguasa itu menjadi takut kehilangan rakyat, takut kehilangan pengikut dan lain-lain. Maka tetap dia takut kehilangan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itulah makna daripada dapur keris Jalak Sumelang Gandring ya. Wedi kelangan tresno marang Gusti,
mung jalaran bisa nyabdo ya. Oh, ini ya. Jadi itu kalau kita larikan kepada pepeling atau pengingat. Baik saudaraku, teman-temanku, pecinta keris budaya. Ya. Memang ilmu di keris itu sangat luas, ya. Ilmu di keris itu sangat luas. Baik, inilah review dari channel kami. Yang belum subscribe, ayo silahkan monggo subscribe. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.